Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time to study manajemen laboratorium. Kali ini kita akan mempelajari tentang administrasi laboratorium IPA atau fisika. Apa yang mau kita pelajari adalah tentang inventarisasi alat dan fasilitas laboratorium, dan yang kedua adalah administrasi penggunaan laboratorium. Yang pertama, inventarisasi alat dan fasilitas laboratorium. Fasilitas laboratorium adalah sarana fisik laboratorium seperti fasilitas ruangan, fasilitas instalasi listrik, alat dan gas, serta fasilitas mebel dan sebagainya. Sedangkan alat-alat laboratorium terdiri dari bahan-bahan habis, alat-alat permanen, alat-alat tidak permanen, serta peralatan tools perbaikan. Nanti ada pembahasan tersendiri tentang bahan-bahan habis itu apa saja. Bagaimana keadaan fasilitas dan alat-alat laboratorium jika lama-kelamaan tidak dipakai? Semua fasilitas dan alat-alat tersebut setiap saat dapat berubah keadaan, jenis, kualitas, dan kuantitasnya karena banyak faktor seperti tingginya frekuensi penggunaan, usia pakai, kerusakan, dan kehilangan. Apa yang harus dilakukan dalam mengelola fasilitas dan alat laboratorium? Pengelolaan laboratorium harus dilengkapi dengan tindakan inventarisasi secara rutin dan teratur dengan instrumen inventarisasi yang jelas, mudah dipahami dan mudah diakses namun tidak dapat diubah secara sembarang oleh orang atau pihak yang tidak berwenang. Daftar inventarisasi alat dan fasilitas laboratorium. Jadi ada daftar inventarisasi alat dan fasilitas laboratorium adalah catatan atas semua alat-alat dan fasilitas laboratorium. Jadi dalam sebuah laboratorium itu perlu membuat catatan alat-alat dan fasilitasnya. Daftar inventarisasi alat dan fasilitas laboratorium dapat dibuat dalam bentuk buku catatan dengan tulisan tangan, file cetakan, atau dalam bentuk file elektronik. Daftar inventaris alat dan fasilitas laboratorium memuat nama dan berbagai atribut alat-alat dan fasilitas laboratorium. Nah, atribut ini apa saja? Atribut alat dan fasilitas laboratorium adalah catatan keterangan mengenai nama alat, nama nomor kode alat, spesifikasi, jumlah, keadaan baik atau rusak, tanggal pembelian atau penerimaan, pabrik pembuat, nomor seri atau tipe atau model, tempat penyimpanan, bahkan mungkin juga sumber dana pembelian atau pengadaan serta keterangan lain. Yang penting adalah ini ya, tempat penyimpanan. Jadi kita kalau mau praktikum tidak menyarinya ini di mana alat ini, sehingga kita harus mengobrak-abrik lab untuk mencari sebuah alat sebelum melaksanakannya. Perhatikan mungkin ada dan biasanya ada aturan resmi dari pemerintah, dinas pendidikan atau sekolah mengenai tata cara pembuatan daftar inventaris dan pemberian berbagai atribut alat dan fasilitas laboratorium. Daftar inventaris selalu diperbarui setiap dalam batas periode tertentu, sehingga daftar inventaris selalu sesuai dengan keadaan alat dan fasilitas laboratorium dalam periode waktu yang bersangkutan. Jadi perlu ada pembaruan, jangan-jangan ini alatnya sudah rusak tapi di situ keadaannya ditulisnya masih baik. Daftar inventaris alat dan fasilitas laboratorium sebaiknya dapat dibaca oleh semua pihak yang berhak dan dianggap memerlukan, tetapi jangan sampai bisa diberi perubahan oleh siapapun kecuali yang berwenang. Jadi bisa dibaca oleh guru misalkan yang mau melakukan praktikum, tapi tidak bisa dirubah oleh tidak berwenang, kecuali organisasi laboratorium itu. Daftar inventaris alat dan fasilitas laboratorium harus memudahkan penyimpanan dan pengambilan serta pemeriksaan alat dan fasilitas laboratorium. Ini adalah contohnya. Di sini ada nomor, nah nomor adalah nomor urut masuk alat ke daftar inventaris. Nomor berapa? Nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Nama alat di sini biasanya diisi sama dengan nama yang diberikan oleh pabrik buatannya. Nama alat dapat juga diberikan sesuai dengan konsep materi fisika. Misalkan alat untuk percobaan
fluida misalkan. Jadi di dalam alat itu ada percobaan-percobaan tentang fluida, ada hukum Archimedes, hukum Pascal dan sebagainya. Ada untuk misalkan percobaan kelistrikan. Nah, nanti di sana ada ampermeter, voltmeter dan sebagainya. Untuk aksesoris, kelengkapan kecil atau bagian-bagian alat yang dapat dibuka dan dipasang pada alat yang bersangkutan. Jadi aksesorisnya apa saja? Kode atau nomor ini nomor yang diberikan oleh pembuat daftar inventaris kepada setiap alat yang termasuk di dalam daftar inventaris. Pengkodean ini hendaknya mengacu, kalau ada ya, kepada peraturan pemerintah mengenai pengkodean inventaris barang-barang negara. Biasanya 2 angka terakhir menyatakan nomor urut dari jumlah alat sejenis. Misalkan nomornya, kodenya ditulis seperti ini. Nah, ini kalau gini. Nah, kalau 2 ini artinya alat kedua dari jumlah 6 yang ada. Ini biasanya bisa diisi tahun atau kode, angka. Spesifikasi adalah data-data teknis alat, baik dari tampilan berarti bentuk, massa, ukuran, panjang, lebar, tinggi, warna, bahan utama, ataupun data-data pengukuran jenis besaran yang diukur. Misalkan jika listrik, listrik AC atau DC, seperti batas ukur, skala maksimum, skala terkecil, ketelitian, dan sebagainya. Misalkan ini ada spesifikasinya untuk setiap alatnya ya. Misalkan ini untuk kelistrikan, listrik AC. Kemudian ada DC, ada AC, DC. Jumlahnya ada banyaknya alat yang ada dan terdaftar dalam daftar inventaris. Biasanya dinyatakan pada angka terakhir dari kode. Angka terakhir dari kode ini adalah yang ini tadi 6. Jadi jumlahnya ada 6. Tanggal penerimaan adalah tanggal, bulan, dan tahun alat itu diterima. Sedangkan yang 8 pabrik ini adalah pabrik atau perusahaan dari pihak yang memproduksi alat itu. Misalkan dari Budak Saintifik atau yang lainnya. Nomor seri ini adalah nomor produk yang diberikan oleh pabrik pembuatan berkaitan dengan serial atau model produksinya. Misalkan ada pembaruan dari alat-alat itu, misalkan ada yang voltmeter yang manual atau yang digital. Nah, yang digital misalkan ada perbaruan, biasanya ada nomor serinya berbeda. Tempat penyimpanan adalah nomor lemari, laci atau rak tempat alat disimpan. Jadi disimpan di mana, laci nomor berapa. Biasanya di dalam lemari-lemari itu ada tulisannya lemari A, B, dan C. Misalkan fluida ini di lemari A. Ini tergantung sekolah masing-masing juga. Kartu alat dibuat dari kertas yang tebal atau agar tidak cepat sobek. Kartu alat digantungkan pada setiap alat. Kartu alat dapat dibedakan warnanya untuk setiap laboratorium yang berbeda. Misalkan laboratorium fisika biru, kimia kuning. Kemudian untuk biologi hijau. Sebaiknya selalu ada persediaan kartu kosong untuk alat baru. Ini adalah contohnya. Jadi dalam kartu ini ada nomornya, tanggal berapa ketika diperiksa itu, kemudian dalam keadaan baik, atau rusak, kemudian totalnya berapa dan ada tanda tangannya. Nah, di sini juga dituliskan nama, aksesoris, kode, spesifikasi pabrik, nomor seri, dan tempat simpan seperti yang daftar inventaris yang tadi. Label alat, ini biasanya ditempel di alat. Label alat adalah label atau kartu kecil yang bertuliskan nama dan kode alat ditempel secara permanen pada alat. Nah, label alat ditempel pada setiap alat dan aksesoris alat. Warna label alat dapat dibedakan untuk setiap laboratorium atau setiap klasifikasi alat tertentu. Sistem pengkodean pada label alat sama dengan sistem pengkodean pada daftar inventaris dan kartu alat.
Jadi kodenya sama. Ini contohnya. Jadi nama alatnya apa, kodenya berapa. Yang kedua, administrasi penggunaan laboratorium. Administrasi penggunaan alat terutama ditunjukkan untuk mengetahui kapan, berapa lama, dan untuk apa, dan oleh siapa laboratorium dan alat-alat laboratorium digunakan. Kegiatan laboratorium ini dapat dibedakan atas kegiatan rutin dan kegiatan non-rutin. Kalau kegiatan rutin ini dilaksanakan dengan jadwal teratur. Misalkan setiap hari Rabu, jam ke berapa, jam ke 1-2 itu kelas 10-1 dan berkala menurut periode tertentu. Sedangkan non-rutin atau insidental adalah kegiatan yang dilaksanakan sewaktu-waktu jika diperlukan. Kegiatan non-rutin dan kegiatan rutin ini harus direncanakan dengan baik dan perencanaannya harus melibatkan semua guru yang terlibat di dalamnya dengan pembagian tugas dan penjadwalan yang disepakati bersama. Nah, jadwal kegiatan rutin harus menunjukkan dengan jelas hari, tanggal, dan jam serta jenis kegiatan peserta dan guru penanggung jawabnya. Contohnya seperti ini. Ini untuk yang kegiatan rutin. Misalkan nomor 1 hari Senin jam ke 1-2 kelas 10-1 gurunya siapa? Misalkan Ambarsari gini. Misalkan lagi ini nomor 2 Senin jam ke 3-4 misalnya 10.5, misalnya waktunya Pak Andi, misalkan seperti itu. Ini sudah dijadwal dan jadwal ini disepakati bersama dengan guru-guru. Nah, ini contoh administrasi penggunaan laboratorium dan alat-alat laboratorium. Ini untuk pelaksanaan semua kegiatan rutin dan kegiatan non-rutin. Administrasi penggunaan laboratorium dan alat-alat laboratorium dapat dilakukan misalnya dengan menggunakan tabel ini. Di sini ada nomor adalah nomor urut pemakai. Dimulai dengan nomor 1 untuk pemakai pertama, nomor kedua, 3, dan seterusnya secara berurutan. Misalkan saya tadi Senin jam 1-2. Senin jam 1-2 berarti nomor 1. Misalkan tanggal 16 April 2021 jam ke 1-2. Pemakainya Ambar gitu ya. Jumlah pesertanya kelas 11 ada 34. Kegiatannya misalkan kegiatannya untuk ini kegiatan adalah nama atau jenis kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan laboratorium dan atau alat-alat laboratorium, misalnya untuk pembelajaran saja, tidak praktikum atau demonstrasi atau praktikum. Misalkan untuk percobaan hukum 2 Newton misalkan. Alat yang dipakai apa saja nanti ditulis di sini. Tanda tangan pemakainya, maka ini ada tanda tangannya saya. Sekarang administrasi peminjaman alat-alat laboratorium. Agar tanggung jawab atas resiko kehilangan dan kerusakan tidak tertumpu pada seseorang atau akhirnya saling menyalahkan tanpa bukti, maka diperlukan administrasi peminjaman alat-alat yang tertib dan dapat memberikan bukti atas peminjaman alat-alat untuk berbagai kepentingan baik di dalam maupun di luar laboratorium dan sekolah yang bersangkutan. Jadi misalkan kelasnya laboratoriumnya waktu itu dipakai untuk kegiatan insidental, kegiatan praktikum yang secara yang mendadak gitu ya, tiba-tiba yang tidak ada di jadwal tadi. Nah, kemudian yang sudah di jadwal kegiatan rutin harus pindah praktikum ke dalam kelas, sehingga harus membawa alat-alat itu keluar dari laboratorium. Nah, itu perlu adanya administrasi peminjaman alat-alat lab, sehingga tahu siapa yang bertanggung jawab terhadap peminjaman alat-alat tersebut. Sehingga kalau ada kerusakan atau kehilangan tidak saling menyalahkan. Pelaksanaannya, administrasi peminjaman alat-alat dapat dilakukan dengan menggunakan bon atau bukti peminjaman alat dan buku catatan peminjaman alat-alat. Nah, ini ada buktinya. Ini nomor nama alatnya. Nama alatnya apa? Jadi ini pada hari Kamis, misalkan tanggal 16 bulan 4 2021 telah dipinjamkan alat-alat tercantum dalam tabel berikut. Nama alatnya apa saja?
Misalkan jangka sorong, kita mau mempelajari pengukuran, kodenya berapa? Nanti dilihat di kodenya, misalkan tadi, nah jumlahnya berapa? Misalkan pinjamnya dalam satu kelas ada 8 kelompok, berarti butuh 8 alat. Misalkan seperti itu. Kodenya ini disamakan dengan daftar inventaris alat tadi. Nah, yang peminjamnya siapa? Ditulis di sini. Tulis misalkan yang peminjamnya adalah saya. Tanda tangannya, terus tanggal berapa. Tanggal meminjamnya misalkan tanggal 16 tadi. Nah, ketika ada alat-alat ini belum dikembalikan atau masih hilang, ada yang hilang, maka yang bertanggung jawab adalah Ambar. Dan harus menyetujui kepala laboratorium. Nah, bon pinjaman diisi dengan jelas oleh peminjam. Peminjaman harus mendapat persetujuan paling tidak dari kepala, ketua, atau penanggung jawab laboratorium. Peminjaman dicatat dalam buku pinjaman alat dan bon atau bukti peminjaman ditahan oleh petugas laboratorium yang melayani peminjaman itu. Bon peminjaman diserahkan kembali kepada peminjam pada saat peminjam mengembalikan alat-alat yang dipinjamnya dalam keadaan utuh. Jadi kalau bonnya belum kembali, berarti ya alat itu belum dikembalikan. Kalau saya dulu pernah meminjam alat-alat di lab fisika waktu kuliah, fisika dasar, untuk saya pakai penelitian di SMA. Jadi saya menulis di bon gitu untuk peminjaman alat-alat. Nanti saya pakai keluar dari kampus. Saya gunakan di SMA di Sidoarjo. Boleh menggunakan bon peminjaman. Dan ini juga tidak bisa mendadak. Misalkan kalau pinjamnya dipakainya hari ini, setidaknya 3 hari sebelumnya kita harus membuat bon terlebih dahulu. Administrasi pemeliharaan dan perawatan alat-alat laboratorium. Pemeliharaan dan perawatan alat-alat laboratorium penting dilakukan untuk menjaga agar alat-alat laboratorium dapat digunakan sesuai dengan batas usia pakainya. Jadi jangan sampai alat laboratorium itu tidak dirawat dengan baik. Kita sudah beli mahal, tidak dirawat, atau bahkan tidak dipakai sampai rusak. Kegiatan memelihara dan merawat alat-alat laboratorium dapat meliputi kegiatan-kegiatan membersihkan alat, memeriksa hasil kerja dan unjuk kerja alat, memperbaiki bagian alat yang rusak, mengganti bagian-bagian alat yang hilang, menyimpan alat-alat sesuai dengan daftar inventaris. Jadi harus diperiksa sesuai dia simpan lagi sesuai daftar inventaris, yang sampai ketika selesai praktikum ditaruh di meja-meja di lab tanpa disimpan dengan baik sesuai inventaris. Nanti kalau kita pakai lagi, kita akan kebingungan. Atau tidak tersimpan dengan rapi, bisa mengakibatkan alat itu dioperasikan dengan tidak baik oleh pihak-pihak tertentu misalkan. Memeriksa ketersediaan dan kebutuhan sehingga memberikan informasi bagi pengadaan alat-alat. Kegiatan pemeliharaan dan perawatan itu sebaiknya dijadwalkan dan dicatat sehingga dapat memberikan informasi tentang riwayat alat sejak dari pembelian, pemakaian, pemeliharaan sampai habis usia pakainya. Nah, ini contohnya. Catatan pemeliharaan dan perawatan alat-alat. Dulu saya kalau magang atau PPL, praktek pengalaman lapangan, pernah diminta oleh guru fisika untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan alat-alat. Jadi diminta untuk membersihkan semua alat-alat di laboratorium dan menata sesuai dengan lemarinya, yang sesuai dengan daftar inventaris tadi. Nomornya, tanggal, nama alatnya apa, pembersihannya sudah atau belum, perbaikannya sebagian atau sudah atau belum. Kalau hanya separuh saja yang diperbaiki ya bagian, kalau sudah ya sudah semuanya, kalau belum ya belum semuanya. Penggantian, kalau misalkan ada yang rusak, sebagian sudah diganti atau sudah semuanya atau belum. Atau keterangan, misalkan kalau bagian, berarti misalkan ada alat kelistrikan di lemari A dan B. Nah, yang sudah di lemari A, misalkan seperti itu. Yang memelihara atau merawat alat ini siapa, ditulis, dan kepala laboratoriumnya siapa. Nah, terima kasih. Demikian penjelasan mengenai
administrasi laboratorium. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.